Pas tidur, pas gue ngadap ke arah kanan, ke arah kiri kan, ke arah kiri gue kan bed juga kan, bed juga. Sosok itu lagi duduk di bed itu. Di situ astagfirullahaladzim, aku berdoa, terus berdoa. Pas aku coba untuk buka mata lagi, itu sosok itu udah mendekat, Bang. Ngedekat ke arah aku. Kan astagfirullahaladzim, gua kaget, anak peron opis juga kaget kan. Itu pas nutup pintu, lampu mati, dan di situ kita ngelihat sosok bayangan putih. Itu di situ ada, ya kalau dibilang pocong, mukanya gosong banget. Itu lagi diri di samping pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputra Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat bekerja di salah satu rumah sakit di daerah Sukabumi. Kita sapa dulu, sebelah gue ada Bang Fuji nih. Halo Bang. Halo Bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya main-main lagi nih ke studio kita nih Bang ya. Iya Bang. Thank you Bang. Sebelumnya gue udah diundang lagi di channel Kisah Tengah Malam. Terakhir udah lama banget kesini Bang ya. Tahun kemarin nih. Oke Bang, ini kan lu pernah kerja di salah satu rumah sakit ya Bang? Di daerah Sukabumi. Itu sebagai apa Bang? Dulu gue sebagai keamanan Bang. Oh keamanan, security. Oke, berarti sering banget nih kelilingin rumah sakit nih Bang ya. Oke. Itu tahun berapa nih Bang? Itu di tahun 2015. Udah lama banget ya. Udah kerja situ berapa bulan? Ya, untuk kerjanya ya. Masa kerjanya aku di situ sekitar 5 tahunan. Oh, berarti lama berarti. Berarti gue salah nih nyebutin bulan. Berapa tahun harus? 5 tahun berarti di sana. 5 tahun. Sampai 2020. Ya. Oke. Pas pandemik lah. Pandemik ya, awal-awal pandemi sekitar bulan Februari Maret itu ya kalau nggak salah. Karena kontrak ini aku habis kontrak aku. Oh, kontrak habis. Bukan karena PHK ini ya, karena pandemi ya. Berarti kontrak habis setelah 5 tahun nih. Iya. Panjang juga berarti. Itu jadi nggak tahu ya, aku juga sistemnya kontrak terus. Oh, kontrak. Mungkin kontrak seumur hidup. Emang kadang-kadang perusahaan begitu ya. Nah, kali ini pakai kontrak. Kontrak terus. Makanya kita nggak nyebut rumah sakit nih Bang ya. Iya. Nah ini kan pengalaman horor saat di rumah sakit ini. Berarti saat jaga sebagai security ya. Nah, kalau security itu kan ada shift malam, ada shift siang. Itu kan kalau shift malam pasti ada kejadian horor dong. Nah itu kebanyakan di shift malam. Shift malam. Nah kalau shift siang ada nggak nih? Kalau shift siang ada, tapi nggak terlalu sih. Oh, berarti intensnya saat malam. Saat malam. Untuk cerita lengkapnya kita tahan dulu kali Bang ya. Siap. Bagi kalian yang penasaran sama ceritanya Bang Fuji, simak terus dari awal sampai habis. Dan bagi kalian nih yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat Sobat Tengah Malam nih, support terus channel kita dengan cara komen, like, share video ini, dan pastinya subscribe channel ini. Oke Bang, nggak usah lama-lama lagi nih Bang ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Bang, jadi ini pengalaman gue waktu gue kerja di salah satu rumah sakit yang ada di Sukabumi, tepatnya di tahun 2015. Nah, sebenarnya ini ketika aku masuk ngelamar kerja di situ, itu ke rumah sakit belum 100% jadi. Masih tahap pembangunan. Mungkin sekitar 70% baru jadinya. Jadi waktu itu aku iseng kan, aku coba ngelamar kerja itu lewat email. Nah, nggak tahu aku dipanggil. Nah, aku ikut tes lah. Di situ nggak langsung masuk, aku ikut tes, psikotes 3 kali. Alhamdulillah keterima. Namun pada saat itu rumah sakit memang belum jadi Bang. Jadi rumah sakit, kalau dibilang rumah sakit baru lah. Nah, itu yang baru jadi itu masih baru lantai 2. Jadi area front office, pendaftaran gitu ya, dan beberapa ruangan lah ya. Nah, untuk ruang perawatan itu belum semuanya jadi. Masih tahap finishing. Totalnya berapa lantai? Totalnya sekitar 4 lantaian. Oh, yang baru jadi 2. Nah, iya menjadi 2. Pada saat itu kan rumah sakit yang aku kerja itu belum rumah sakit umum. Jadi masih rumah sakit kalau dibilang khusus persalinan lah. Aku masuk di situ
ketika aku ikut tes 3 kali, setelah ikut tes 3 kali akhirnya lolos dan diterima. Dan di situ security cuma ada 2 orang. Jadi aku sama satu teman aku nih, security yang jaga tuh. Pada saat itu kita jaga ini Bang, jaga itu 24 jam. Jadi dari pagi sampai pagi lagi. Aku waktu itu pembagian tugas sama teman karena itu cuman keamanannya cuma berdua kan. Oh ya. Keamanan cuma berdua. Nah, akhirnya kita rembuk lah sama temen nih berdua. Aku rembuk sama teman berdua gimana mengatur jadwal supaya kita juga ada istirahatnya. Nah, akhirnya gimana? Mau nggak kalau kita 24 jam. Jadi pagi ke pagi, terus libur katanya. Kata temen aku, ya udah mumpung rumah sakit ini belum beraktivitas gitu, masih tahap pembangunan. Sebenarnya kalau dibilang serem pada saat itu enggak Bang, karena masih banyak pegawai proyek. Nah, itu di area lantai bawah masih pengerjaan ruangan perawatan lah ya, sama parkiran gitu. Itu masih banyak pengerjaan proyek. Awalnya ya kalau dibilang angker atau serem, enggak, aku nggak ada pikiran ke situ. Nah, pada saat itu aku mulai nih tugas pertama di tempat tersebut. Nah, pada saat itu biasa kan, jadi masih penerimaan karyawan-karyawan baru gitu ya. Di waktu pagi, siang, sore itu cuman aktivitas-aktivitas pembenahan aja. Perawat-perawat gitu, bidan-bidan, belum, karena itu kan belum aktif kan. Itu tuh perawat, bidan, dan karyawan bagian umum yang lain tuh sekitar jam 4:30 sore udah pada pulang. Itu yang tinggal aku sendiri kan di tempat itu. Nah, aku coba keliling kan. Nah, keliling ke lantai 3. Di lantai 3 itu masih rangka. Masih belum, ibaratnya belum jadilah ya. Masih rangkai gitu ya. Aku keliling-keliling ke lantai 4-nya juga. Terus aku turun lagi. Nah, aku ke basement ke lantai bawah. Sebelum ke basement aku ke lantai bawah ke area perawatan. Di situ masih ada tukang-tukang yang masih pengerjaan gitu ya, pegawai proyek. Aku sempat nanya kan sama mereka, "Mas, sampai jam berapa kerja?" "Paling sampai maghrib doang." Udah maghrib juga kita beres, Pak, kata dia tuh. "Oh ya udah, aku balik lagi ke depan tuh, Mas." Nah, nggak lama singkat cerita tuh aku duduk kan di meja depan ya. Nah, kebetulan kaca pintu depan tuh, pintu masuk tuh, jadi yang otomatis buka tutup. Nah, itu menjelang udah isya lah ya, menjelang udah isya, aku keluar. Maksudnya keluar tuh bete di dalam sendirian, nggak ada temen, ngelihat jalan lah, ibaratnya ngelihat kendaraan mondar-mandir ya kan, bete juga kan. Nah, aku jalan keluar ke depan. Kan aku ngelihat ke arah atas ya. Nggak sambil ngerokok ngelihat ke atas gitu, ke atap dari luar, kok seperti ada yang diri, kok ada yang diri ya. Terus aku lihat aku perhatiin, jadi yang ada sosok hitam nggak kelihatan karena belum ada lampu-lampu ya, diri di atas tuh. Itu siapa orangnya? Apa tukang yang lagi ngerjain di atas sih? Tapi kok gelap-gelapan. Aku masuk kan, aku cek ke lantai atas kan, ke paling atas. Nggak ada siapa-siapa. Aku sambil bawa senter, aku nggak ada siapa-siapa. Akhirnya aku turun ke para tukang lah. Nah, ke para tukang aku nanya, "Mas, itu di atas ada yang kerja nggak?" "Nggak ada, Mas, nggak ada yang kerja." "Kenapa?" "Enggak, aku lihat tadi ada kayak dari luar, lihat ada orang lagi diri di atas. Tapi aku susulin ke atas, nggak ada siapa-siapa." "Lah, udah nggak ada yang kerja," kata mandornya juga kan ke saya, bilang. "Seriusan, Mas?" "Iya, Mas," katanya. Di situ aku udah apa aku halusinasi? Udahlah, bodo amat, aku ke depan lagi. Nah, singkat cerita itu di jam 1 malam, Bang. Posisi aku duduk di depan pintu kaca itu. Oh, yang otomatis? Yang otomatis, duduk. Itu nggak ada angin, nggak ada apa, pokoknya itu kaca langsung pecah. Buah! Kan aku kaget kan ya. Sampai ibaratnya para tukang yang di bawah kedengeran suara pecah pecahan kaca itu kan, sampai pada ke atas kan. Nyamperin saya, "Pak, kenapa Pak?" "Nggak tahu, ini pecah sendiri." Yang benar pecah sendiri. Itu kalau dipikir Bang, itu tebalnya kaca itu tebal banget, bukan kaca tipis. Iya, benar-benar. Kaca yang tebal banget. Nggak ada yang lempar, bukan? Nggak ada saya tuh, nggak ada yang lempar. Pokoknya tiba-tiba pecah sendiri.
Akhirnya diberesin lah, itu kaca-kacanya diberesin. Di situ kok ini bisa pecah sendiri kan ya, bingung kan ya. Nah pas paginya aku serah terima sama temen. Nah temen gini nanya, ini pintu kenapa? Nggak tahu, malam pecah sendiri. Masa sih? Masa ada yang ngelempar atau apa? Takutnya kan ada orang yang gaya yang ngelempar kan. Enggak, demi Allah nggak ada yang ngelempar. Ini kaca tiba-tiba pecah sendiri. Di situ kan direktur PT datang. Orang rumah sakit datang. Aku belum boleh pulang dulu, dipertanyain kan, dipertanyakan interogasi. Ini gimana ini bisa sampai pecah seperti ini? Kata aku tuh, Pak, ini sekitar jam 1, saya lagi duduk Pak, tiba-tiba ini pecah sendiri. Saya nggak ngerti, saya juga nggak ngerti sampai ini ada yang lempar nggak? Saya ceritain nggak ada yang lempar Pak, mana mungkin kalau nggak ada yang lempar ini bisa pecah. Tetap aku ditekan kan. Nah diperiksa real sama teknisi real untuk dudukan kaca di atas itu gak ada masalah Bang. Akhirnya tapi untungnya aku selamatnya di situ ada CCTV yang udah aktif. Satu CCTV yang mengarah ke luar. Maksudnya dari dalam tuh nyorot ke pintu itu. Dari dalam ruangan itu. Satu yang aktif yang dilihat, yang bisa dilihat oleh orang kantor waktu itu. Dicek di CCTV, betul tuh kejadiannya seperti itu. Di situ aku aman kan. Tapi kok bisa gitu? Kaca tiba-tiba pecah sendiri. Nah, oke lah. Akhirnya aku di situ, kalau dibilang selamat sih selamat ya dari interogasi petinggi-petinggi ya gitu. Ibaratnya ya udahlah. Akhirnya di situ aku pulang. Cuman aku masih mikir, kok bisa pecah kaca ya? Ya udahlah, bodo amat lah. Di malam kedua, ini singkat cerita aja Bang ya. Di malam kedua, nah aku kan ibaratnya udah pulang kan aku libur nih. Besoknya aku kerja lagi. Nah pas malamnya, ini ada hal yang aneh. Ini di malamnya itu gini Bang. Jadi siangnya itu para perawat lagi ngebenahin bed-bed, alat-alat medis yang akan nanti akan digunain ngomongnya. Ini ada yang anehnya gini. Jadi di situ kan ada ruangan OKA. Apa tuh OKA? OKA itu tempat operasi. Oke. Nah, tempat operasi. Ini malamnya. Sebenarnya itu masih ramai lah. Karena di dalam OKA itu ada orang yang lagi ngecat sama steril. Ruangan. Nah, mereka itu tiba-tiba baru masuk ya. Saya tanya, Mas, ini pengerjaan sampai jam berapa? Kayaknya sampai pagi Pak, katanya. Soalnya ini kan harus udah dicat, harus disteril juga kan. Oh ya udah, nggak apa-apa kata saya tuh. Itu nggak ada 1 jam mereka keluar. Kata saya tuh, Mas mau pada kemana Mas? Wah besok aja. Ngantuk Pak, besok aja lah. Ntar siang dikerjain. Sekarang mah ngantuk Pak. Kenapa ini? Apa ya? Katanya mau sampai pagi kok. Belum ada 1 jam udah pada keluar. Nah, aku muter tuh Bang. Muter. Maksud aku mau masuk ke ruangan itu, mau nutup pintunya, mau aku kunci lagi. Kan kunci semua di aku kan. Nah, mau aku kunci lagi. Nah, pas aku mau ngunci pintu, udah aku tutup, tiba-tiba di dalam ruangan itu ada yang nangis, Mbak. Ada suara wanita yang nangis. Astagfirullahaladzim, kata-kata. Kok ada yang nangis? Aku penasaran, aku buka lagi. Aku lihat kanan ke atas, nggak ada siapa-siapa. Apa cuman perasaan aku? Apa salah pendengaran gitu kan mikirnya. Udahlah tutup lagi. Aku kunci, aku jalan. Baru aku jalan adalah sekitar 10 langkah dari pintu itu dari dalam ada yang ngetok-ngetok Bang. Kamar ruang OKA itu? Yang aku tadi kunci. Di situ aku udah gak mau ambil pusing, aku keluar dari area situ. Aku ke depan. Akhirnya kan suka cerita gini Bang, akhirnya kan kita kan terlalu capek kan ya, ibaratnya kerja 24 jam cuman berdua kan. Istirahat cuman tidur doang, besok udah kerja lagi 24 jam kan. Nah, kita minta tambahan anggota lah, maksudnya untuk menjaga keamanan. Nah, akhirnya ditambah 2. Nah, jadi yang jaganya 2 gitu, 2 orang. Dibikin kerja tuh 12 jam. Nanti pas mau liburnya jadi 24 jam gitu. Nah, udah gitu gini. Teman aku lah ya, yang barengan sama aku, yang barengan satu shift ya.
dia lagi jaga di belakang. Dia pikir aku yang lewat. Gue yang lewat nih, set. Dikejar sama dia. Maksudnya manggil, mau kemaji gitu. Tapi nggak ngejawab. Banyak nggak ngejawab, teman aku nggak ngejawab. Nih, dia ikutin aku. Pas sampai mau ke area perawatan, ruangan perawatan yang belum jadi, di situ ya yang dia lihat, aku ngadep ke dia, muter ngadep ke dia, tapi wajah aku hancur. Waduh. Di situ teman aku kan pingsan. Nah, aku nemuin teman aku pingsan itu pada saat aku muter. Pada saat aku muter, aku ke area ruangan perawatan yang belum jadi. Aku lihat teman aku udah tergeletak kan. Kaget kan aku kan. Aku bangunin kan. Aku bangunin pas dia sadar. Dia ngeliat aku kaget. Dia ngejerit kan. Kata satu, kenapa lu? Puji bukan? Ya? Iya, gue puji. Kenapa? Benar puji ini. Benar. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Gue ambil air, gue ambil minum dulu. Udah gitu, ntar gue mau cerita katanya. Yaudah, aku bawa ke depan. Kenapa lu bisa pingsan? Dia cerita lah yang tadi gue ceritain bang. Mungkin lu halu mungkin. Aku kan nggak mau sampai nakut-nakutin juga ya. Biarpun pernah ngalamin sebelumnya gitu, hal-hal yang aneh gitu di situ. Nah, beneran Ji, sampai dia sumpah-sumpahan kan. Nah, udah deh, sekarang makanya kalau kerja apalagi shift malam banyak doa atau aku udah gitu kan, aku gituin kan. Pokoknya supaya inilah sugesti dia nggak ini. Singkat cerita, setelah rumah sakit itu udah bener-bener 100% jadi, masih belum beraktivitas ya bang ya, karena belum ada surat perizinan dari dinas. Kan kalau namanya rumah sakit itu kalau mau beraktivitas kan harus dicek dulu sama dinas gitu, perizinan dulu ya. Perizinan dulu. Nah, waktu itu semua udah ready lah, IGD semuanya udah ready lah. Cuman belum beroperasi karena belum ada izin. Ini ada hal yang aneh. Jadi aku tuh waktu itu bener-bener jaga itu di samping meja aku tuh, di samping ruangan IGD. Nah, itu nggak tahu kenapa itu malam ngantuk banget. Hawanya tuh enggak seperti biasanya, ngantuknya enggak ketahan bang. Saking aku enggak tahannya, aku tidur di meja gini. Tidur gini, saking enggak tahannya. Aku tuh bangun itu karena dibangunin sama pasangan suami istri. Pak, kan aku kan kaget ya. Ada apa Pak ya Bu ya, kan aku kaget ya. Ada yang bisa dibantu, Pak, Bu? Enggak, Pak, kita mau izin pulang. Makasih ya, Pak ya, tanya. Lah, Bapak emang dari mana? Kata saya tuh. Enggak, kan tadi kita habis berobat di IGD, katanya. Habis berobat di IGD? Iya, Pak, tadi istri saya, katanya. Napasnya agak sesak, tapi alhamdulillah sekarang udah baikan, katanya. Makasih ya, Pak. Kita mau pulang, katanya. Di situ gue bingung, Bang. Gue mau ngomong, kan soalnya di situ belum ada perawat. Oh iya. Belum beroperasi. Posisinya memang IGD udah ready, alat-alat udah ready, cuman belum beroperasi. Iya. Dan gue lihat IGD itu gelap, karena lampunya gue matiin. Tapi suster dokter ada? Kata si bapak sama si ibu yang ngebangunin gue, dia normal, ditangani sama dokter sama suster di situ. Oke. Gue sampai, Bapak tadi ditanganin siapa? Iya tadi sama dokternya, sama susternya. Alhamdulillah istri saya sekarang udah napasnya udah normal. Pak, makasih ya Pak ya. Pelayanannya bagus, baik. Gue ngelirik ke IGD tuh gelap bang. Nah naiklah angkot si bapak sama pasangan suami istri itu naik angkot lah pulang. Gue sampai garuk-garuk rambut. Gue masuk akhirnya ke dalam IGD, gue terangin. Gak ada hal-hal yang aneh gitu dalam IGD itu. Udahlah, gue cabut lagi, gue matiin lampu. Tapi di situ gue gak mau cerita sama teman-teman yang lain. Dari paginya juga gue ketemu sama perawat, sama orang-orang ya ibaratnya pegawai-pegawai rumah sakit yang masih bebenah. Gue gak berani untuk menceritakan. Tapi saat itu security masih 4?
Iya, masih 4. Teman kan dan berdua kan, aku di depan, dia di belakang. Di belakang, kadang rolling gitu. Aku di belakang, dia di depan. Nah, singkat cerita, ini pas rumah sakit ini udah dapat izin dan beroperasi ya. Beroperasi, tapi tetap yang jaga persib itu cuma 2 orang. Nah, ini ada kejadian yang mungkin agak sedih juga ya gitu Bang. Jadi ada seorang ibu hamil yang mungkin telat dibawa ke rumah sakit. Itu tuh si ibu itu tuh pas dibawa ke rumah sakit emang lahir si bayinya. Cuman kehabisan darah. Sampai ibunya nggak tertolong lah ya, nggak tertolong. Cuman dede bayinya mah alhamdulillah selamat, karena kalau dibilang bukan kesalahan rumah sakit, cuman telat dibawa. Mungkin penanganan di rumah mungkin atau apa, mungkin aku juga ngerti ya, mukanya telat. Aku tahu waktu serah terima itu sama siang itu di ruangan bayi ada bayi 1 yang lahiran. Cuman aku sama teman aku nggak diceritain bahwa ibunya nggak tertolong gitu ya, nggak tertolong. Nah jadi gini Bang, jadi kan di lobi tengah tuh ada TV kan, kalau udah ini ada TV, ada sofa, bukan sofa kursi tunggu lah ya. Nah aku iseng nih nonton bola waktu itu kan, 3 Champion kalau nggak salah ya, nonton bola. Nah jadi deretan ruang bayi itu sederetan Bang. Jadi kelihatan lah ruangan bayi itu. Nah di situ pada saat aku jaga, aku ngelihat ada ibu-ibu, seorang wanita lagi duduk di depan ruang bayi. Jadi gini, si wajahnya tuh menghadap ke kaca ruang bayi gini. Oh, kayak ngeliatin bayinya. Memang kalau yang lahiran ataupun apa, si orang tuanya ataupun apa kan, kalau ngelihat bayi kan dari luar tuh. Kayak gini kan. Nah, yang aku lihat itu si ibu-ibu itu pakai kerudung hitam, bajunya merah, sama kain apa ya, kalau dibilang kain batik tuh Bang. Kayak jarik gitu. Kain jarik gitu ya. Nah, lagi gini posisi ngelihat ke arah kaca ruang bayi. Oh ini memang orang tuh keluarganya. Aku mikirnya gitu kan ya. Keluarga si dede bayi ini. Aku biasa aja Bang. Nggak mikir yang enggak gitu. Pas aku lihat lagi, tengok lagi, itu udah nggak ada si ibu-ibu itu. Jalan kan aku nyamperin ke situ, ke pojok kan, ke pojok aku samperin ke pojok, nggak ada ibu-ibu itu. Sedangkan kalau dia keluar pasti ngelawatin gue Bang. Oh iya, benar. Karena ruangan gue yang megang, kunci semua. Aku pencet kan bel ruang bayi kan, belnya, keluarlah perawatnya. Ada apa Pak? Enggak, gini, tadi aku lihat ada yang duduk ibu-ibu di sini sambil ngadep bayi. Memang ada bayi. Ada Pak, bayi 1. Baru tadi siang lahiran katanya. Saya lihat bayi ibu-ibu di sini pakai kerudung hitam, bajunya merah, pakai kain batik, duduk di sini. Langsung, Pak jangan takut-takutin dong Pak katanya. Kata perawat tuh. Nakut-takutin gimana? Maksudnya apa sih? Pak, serius Pak, Bapak lihat? Iya tadi di sini, makanya saya cek kok nggak ada. Sedangkan kalau jalan keluar kan pasti ngelewatin saya. Makanya saya mencet bel ruangan ini, mau nanyain ke kalian. Pak, sumpah Pak, jangan nakut-nakutin Pak. Kata saya tuh, saya bilang gini, saya nggak nakut-nakutin. Saya cuma nanya, ceritalah bidan-bidan itu ke saya. Jadi ya si almarhum itu pada saat dibawa ke rumah sakit itu dengan pakaian yang aku ceritain itu. Kerudung hitam, baju merah, kain batik. Nah di situ kan kata bidan-bidan di situ kan gini, Pak pokoknya Bapak jangan kemana-mana, harus di sini. Harus di sini. Ngapain lo di sini? Enggak pokoknya jangan kemana-mana. Kata saya tuh iya. Nah akhirnya ya udahlah, nggak temenin dan di ruangan itu kan, di ruangan bayi itu. Kan kalau ruangan bayi kan harus steril Bang ya. Baju juga kan harus pakai baju inilah steril kan, gak sembarangan kan. Nah mereka enak tidur Bang. Lah gua
Duduk gue di meja gini. Itu ada sekitar jam 2:30 bang. Si bayi, gue dengar suara bayi. Nangis. Gue tengok ini diri. Gue lihat lagi sosok ibu-ibu itu bang. Sebelah bayinya? Sebelah bayinya. Iya. Jadi kan si bayinya itu kan keranjang bayinya itu kan. Jadi si sosok yang aku lihat tuh lagi kayak natap bintang nggak bang? Oh iya. Kayak natap si bayi. Di situ gue, astagfirullahaladzim, gue tutup mata. Gue gini ke meja ya, gue baca ya, gue doa sebisa-bisa gue gitu ya. Gue baca terus gue coba untuk ngeberaniin diri untuk ngelihat lagi sosok itu udah nggak ada. Di situ aku keluar, maksudnya aku bangunin ya perawat ruangan bayi. Dek, saya mau keluar dulu dek. Saya belum ngunci ruangan ini. Gue alasannya belum ngunci ruangan. Iya. Belum ngunci ruangan. Gue nggak ceritain bang. Kalau gue ceritain lebih parah ini. Iya. Kata aku tuh lebih baik gue nggak cerita nih. Nah akhirnya gue jalan ke depan. Padahal gue ngeliat sosok itu. Gue ngeliat sosok itu. Nah karena pada saat itu petugas tuh cuma satu bang. IGD cuma 1 orang, kasir 1 orang. Masih minim berarti. Masih minim karyawan. Dan juga nggak ada front office, jadi semua ditekel sama, kalau ada pasien pun ditekel sama kasir, semuanya dari pendaftaran, dari apa. Nah itu pun pasiennya tuh baru 1 gitu, belum seperti sekarang mungkin ya. Iya. Nah ini yang aneh, yang kejadian yang paling gua nggak bisa lupain bang. Jadi gini, ruangan perawatan kan yang jaga kan cuma 1 orang. Ya. Di lantai 1 itu ruang perawatan belum ada pasien satupun. Masih baru sih ya. Belum ada pasien satupun. Muter gue kan. Nah biasalah gue say halo lah sama perawat di situ kan. Halo teh, halo pak. Muter, iya aman teh, aman dong kita, aman dong. Oke aman ya, yaudah ya. Nah tiba-tiba bukan gue doang yang dengar bang. Perawatnya pun dengar. TV nyala sendiri di ruang perawat, di ruangan kelas 1 itu belum ada pasien satupun. Oke. Kita dari kiri kan ya. Gua sama perawat langsung tatap-tatapan kan. Teh, kok TV nyala sendiri? Ih, nggak tahu tuh pak. Sedangkan kan remote ada di ruangan perawatan semua. Oh iya. Remote AC, remote TV, kecuali ada pasien baru. Baru taruh di situ. Itu TV nyala sendiri. Tapi gua sebagai keamanan, gue harus sebisa mungkin, biarpun maaf ya nih, manusiawi lah rasa takut ada. Tapi di situ gue nggak boleh nunjukin kalau gue takut. Ya benar-benar. Saya cek dulu teh, saya cek dulu. Jangan pak. Nggak, udah biarin saya cek dulu, tenang aja, bismillah aja. Saya buka pintu ruangan perawatan, itu gelap bang. Itu TV bener nyala. Saya nyalain lampu. Nggak ada satupun, ibaratnya nggak ada orang lah ya, nggak ada orang. TV itu nyala, sedangkan remote ada di ruangan perawatan. Saya sampai kamar mandi saya cek nggak ada. Saya mikir gini, apa timer kata saya tuh nih, otomatis nyala sendiri gitu. Nggak mungkin pak. Saya matiin tuh TV tuh, ya udah matiin. Kita keluar lagi kan, sama perawat, nyala lagi bang. Baru nutup pintu. Itu TV nyala lagi. Perawatnya juga denger itu? Iya pak, sampai perawatnya megangin tangan gue kan. Astagfirullahaladzim kata gue tuh. Udah tenang teh. Gue masuk lagi, gue nyalain lampu. Akhirnya gue cabutin bang. Listriknya? Iya gue cabutin, colokan gue cabutin. Gue penasaran, gue cabut. Sampai antenanya, kabel antenanya gue cabut. Penasaran gitu. Yaudah teh, kita keluar lagi. Nah, otomatis kalau kabel colokan udah dicabut, mana mungkin TV bisa nyala sendiri kan? Bener. Nah, itu nyala lagi bang. Aduh, 3 kali berarti nyala nih ya? Nyala lagi dengan volume yang gede banget. Itu udah kata saya tuh, bodo amat. Kata gitu, gue tinggalin aja. Itu perawatnya sampai ngikutin gue bang. Teh, bodo amat dah. Kata saya tuh, mungkin penghuni yang ada di kamar ini mungkin bete lagi pengen nonton TV kata gue tuh kan ya. Bodo amat lah,
Gue mau ke atas lagi, Pak, saya ikut. Sampai pagi akhirnya itu sebenarnya lucunya juga ada gitu ya. Sampai ngikutin gue sampai pagi dia di depan sama gue. Pak, saya takut Pak katanya. Jangankan teteh, saya juga takut. Saya bilang jujur aja gitu kan. Saya juga takut teh katanya tuh. Kok bisa ya Pak? Nggak tahu, nggak ngerti lah. Kayaknya belum diselamatin. Rumah sakit belum selamatan ya? Kayaknya gue ngomong sompral aja gitu kan. Ya kata, ya murni apa ya? Ya udahlah, teh udah teteh di sini aja mas saya, tenang aja teh. Teteh mau tidur aja di sofa tuh. Saya ini di sini gitu. Oh ya udah Pak katanya. Ya udah singkat cerita, sampai pagi aman kan. Cuman kata saya bilang gini, teh jangan sampai kejadian ini bocor atau cerita sama teman-teman, takutnya teman-teman yang lain jadi takut. Nah, iya Pak katanya, udah aja ini jadi rahasia kita aja. Nah, setelah akhirnya gini, singkat cerita di tahun ini aku ingat di tahun 2018 Bang. Nah, aku drop sakit yang jadi aku dirawat di situ. Nah, aku dimasukin di kamar yang dimana kejadian TV pernah nyala sendiri. Di situ kan ada 2 bed nih, ada 2 bed. Aku nggak mau, aku bilang perawat, aku nggak mau dirawat di ruangan ini. Biarin aja di kelas-kelas 3 lah yang ramean gitu ya. Aku nggak mau di. Udah Pak, kan jatahnya di sini katanya. Kata aku tuh, aduh, karena aku tahu nih story-nya nih, ada apa nih? Mana gua sendirian? Kata gitu, aduh, ini bakalan nggak bisa. Aduh, ada apa? Pokoknya pikiran udah sugesti gue udah aneh-aneh lah. Nah, tapi karena aku sakit, ya mau nggak mau lah. Ya udahlah aku dirawat di ruangan itu Bang. Nah, pada saat aku dirawat di ruangan itu, nah itulah kejadian yang mungkin sampai sekarang aku nggak bisa lupain. Malam pertama aku dirawat, aku pikir yang ngeganti impusan aku, yang ngecek air impus, yang ngecek aku perawat. Itu sebenarnya aku tidur masih merem-merem ayam gitu Bang. Tapi kok sentuhannya dingin. Pas aku coba untuk untuk ngelihat gitu, karena itu lampu gelap, itu aku lihat sosok wanita, rambutnya panjang, tapi mukanya nggak hancur Bang, mukanya cantik. Kalau dibilang kuntilanak ya mungkin kuntilanak, tapi ini mukanya cantik. Itu ada di samping aku pada saat aku terbaring di bed. Pada saat terbaring, cuman di situ aku karena aku nggak bisa apa-apa ya, nggak bisa aku cuman berdoa aja lah. Aku berdoa terus sampai aku coba untuk lihat lagi sosok itu udah nggak ada. Di situ aku pengen cepat-cepat pagi Bang, Aku udah nggak berani untuk ngebuka mata ya. Pas ngedengar azan subuh baru aku berani buka mata. Itu nggak bisa tidur sama sekali. Baru aja datang perawat ngecek impusan, ngecek ini itu kan. Nah, aku sambil bilang gini sama perawat, udah deh, gua hari ini balik aja deh. Kan gitu kan. Bapak baru juga sehari katanya. Nggak mau deh, pengen pulang kan gitu. Nggak apa-apa dirawat di rumah aja. Nggak bisa tuh Pak katanya. Duh, mau nggak mau gue dirawat lagi nih malam nih. Nah, malam keduanya nih Bang, awalnya aman. Gue udah nonton TV, nggak ada gangguan lah. Lagi udah nonton TV, terus gue matiin TV, gue tidur karena udah ngantuk kan, tidur. Pas gue menghadap ke arah kanan, ke arah kiri kan, ke arah kiri gue kan bed juga kan, bed juga. Sosok itu lagi duduk di bed itu. Jitu, astagfirullahaladzim. Aku berdoa. Pas aku coba untuk buka mata lagi, itu sosok itu udah mendekat Bang. Ngedekat ke arah aku. Jadi tatapannya kosong, ngelihat cuman pandangannya kosong ke aku. Cuman aku coba menjamkan mata lagi. Cuma ada bisikan di kuping aku. Aku masih ingat sampai sekarang. Kamu jangan takut. Saya nemenin kamu di sini. Wah, di situ aku udah pokoknya dalam hati berdoa terus. Aku udah lama ada di sini. Itu kata-katanya.
Di situ aku berdoa. Itu mah bang, pas paginya aku minta langsung sama dokternya, dok, saya pengen pulang. Saya nggak mau dirawat lagi. Kenapa Pak Puji? Gak mau, saya pengen pulang. Pokoknya saya minta pulang, titik. Saya mau. Ya akhirnya saya diizinin pulang kan. Saya udah seger dok, padahal mah gue masih drop bang. Akhirnya diizinin pulang, gue balik. Nah, di situ baru gue tahu. Taunya gini bang, aku nanya-nanya informasi dari akamsi lah warga situ. Dulunya ini sebelum jadi RS apa sih katanya. Oh dulu pernah jadi restoran, pernah tempat material tanya. Nah terus ada yang nyeplos kan, dulu mah ada makam katanya. Di situ ada makam. Iya, tapi nggak tahu udah dipindahin kali. Oh, aku bilang gini. Oh gitu. Nah, aku tuh nggak sengaja ketemu sama pegawai proyek yang ngerjain tempat itu bang. Yang awal. Dia cerita lah sama aku. Cerita gini, Pak, gimana jaga di sini aman nggak? Aman lah. Sering ditemuin si cantik nggak di ruangan bawah, ruang perawatan ya aku tuh. Iya, emang kenapa? Wah, ceritalah gitu. Bahwa sebenarnya pegawai si proyek juga sering ditampakin sosok si cantik itu, bang. Okay. Nah, saya tanya, emang dulu ada makam di sini? Ada, Pak. Tapi tulang-tulangnya udah dipindahin kok, katanya. Oh gitu, nah, iya, nah. Kenapa emang Pak? Gue waktu sakit, gue ditemenin sama dia. Sosok itu ada di samping gue terus. Iya Pak, waktu kita ngerjain pengerjaan ruangan perawatan, itu sosok itu sering nampakin terus. Makanya kita nggak berani sampai malam gitu. Paling batas jam 5 udah gitu. Udah gitu, gue tau lah, udah ngerti lah gitu ya, udah ngerti dari anak-anak. Nah, ini singkat cerita nih bang. Nih ada pasien yang masuk baru beres lahiran. Aku bantuin dorong. Dulu kan cuman aku bantuin dorong lah ya ke ruang perawatan. Nah, dia tuh masuk di kelas itu, di ruangan itu. Oh, yang kelas 1 ini? Itu suaminya langsung gini. Nah dulu, saya nggak mau istri saya dirawat di ruangan. Tahu suaminya nih? Jadi suaminya kalau menurut aku punya kelebihan lah ya. Saya nggak mau istri saya ada dirawat di ruangan ini. Malah suaminya minta istrinya dirawat di ruangan kelas 3. Udah istri saya dirawat aja di ruangan ini katanya, lebih aman daripada harus di ruangan itu. Akhirnya di situ ceritalah si suaminya sama aku kan, sambil ngopi kan di depan tuh. Jadi kata suaminya ngelihat sosok wanita di situ. Dan sosok itu nggak akan pernah pindah. Emang tempatnya di situ. Di situ gue cerita juga kan bang, masalah gue waktu sakit gue didampingin sosok itu terus. Cuman yang jadi ininya, yang kenapa gue ibaratnya ya, yang tadinya kok dibilang terganggu oleh penampakan seperti itu, hingga gue udah terbiasa ya bang ya, udah terbiasa dengan gangguan makhluk-makhluk astral, karena sering tiap malam itu di mana aku tugas malam tuh selalu mendapat gangguan. Bukan gangguan sih, kalau dibilang iseng ya, iseng gitu. Sekarang bayangin bang, aku lagi duduk, kursi roda itu maju sendiri bang. Ada kejadian di mana pada saat aku tugas malam seperti itu. Sampai aku ambil kursi rodanya, aku lipat, aku simpen di pojokan. Nah, cuman yang bikin sedihnya ini, waktu aku jaga di bawah, di deket ambulan. Jadi ada pasien pasangan muda-mudi kecelakaan.
cuman nggak tertolong. Nah, itu keadaan hujan. Jadi si jenazahnya itu dibawa ke rumah duka lah, ke rumahnya mereka kan. Itu tuh mereka tuh orang Jakarta, Bang. Jadi habis main mungkin ya, nggak tahu main dari pelabuhan atau dari mana, aku juga nggak tahu. Kecelakaan, cuman nggak tertolong. Mantelnya yang bekas cucuran darah kan digantungin di pinggir pos. Pos security. Nah, ini malamnya tuh gini, Bang. Malamnya tuh aku di pos bawah, di pos belakang itu, karena pasien juga belum terlalu ramai sih ya, jadi masih nyuri waktu buat rehat ya, gitu. Jadi aku tuh dibangunin sama sosok laki-laki perempuan. Pak, katanya, maaf, gue bangun. Oh, kenapa? Maaf Pak, Bu, ada yang bisa saya bantu katanya. Apa mau ke IGD? Enggak. Ada yang ketinggalan Pak. Ada yang ketinggalan. Iya. Tadi saya dari sini. Cuman ada yang ketinggalan di sini. Ada yang ketinggalan. Apa ya Bu ya? Barangnya apa? Mungkin nanti saya cari. Terus berapa nomor yang bisa dihubungi. Nanti kalau barangnya ketemu, saya bakalan ngehubungin Bapak atau Ibu. Itu kan tugas kita kan Bang ya. Iya Pak, barang saya hilang. Tolong cariin Pak ya. Ketinggalan di sini. Tolong dicariin. Oh iya baik. Saya bisa minta nomor yang bisa dihubungi. Nanti kalau barangnya ketemu, terus jenis barangnya apa? Kata saya tuh gitu. Nanti tanya aja Pak sama supir ambulan. Dia tahu kok katanya. Yaudah ya Pak, kita pamit katanya. Di situ supir ambulan kata tuh, mereka tuh jalan Bang, cuman cepet banget. Oh jalan cepet? Iya cepet banget. Gue sambil bilang, gue cepet amat ya. Nah supir ambulan, gue telepon kan malam-malam sampai teman gue yang supir ambulan, ngapain sih lu telepon jam segini malam-malam ya? Enggak, tadi ada pasangan kata gitu. Mudah-mudi lah. Katanya ada barang dia ketinggalan di sini. Nah, gue tanya kan, barang apa yang ketinggalan, terus nomor yang bisa dihubungin berapa, kalau nanti barang ketemu. Dia ngomongnya cuman gini, katanya tanya aja sama supir ambulan, ciri-cirinya gimana Ji? Gue jelasin ciri-cirinya, bajunya gini-gini. Yo Ji, itu mah jenazah yang gue anterin tadi sore. Seriusan lu? Iya, itu kan mantelnya gue simpen di pinggir pos. Goblok. Maaf ya jadi kasar ya. Iya. Aku cek ke pinggir pos. Iya, mantel yang mereka pakai mungkin ya. Jadi masih banyak bercakan darah. Masih ada darah-darahnya di situ. Iya. Kayaknya itu mungkin Ji yang ketinggalan Ji barangnya. Kata aku tuh, seriusan? Kayaknya itu Ji. Wah, mau parah lu, kenapa mantel bekas kecelakaan disimpan di pos? Iya kan namanya juga darurat ya dia tuh. Oh yaudah, gue matiin. Wah di situ gue jadi parno sendiri Bang. Iya. Parno sendiri, gue jaga di belakang nih. Mana gue pinggir gue mobil jenazah kata gue tuh, parno sendiri. Akhirnya gue inisiatif jalan ke depan. Jalan ke depan nemuin teman. Terus gue ngomong sama temen, lu tadi lihat nggak pasangan muda-mudi itu ke belakang? Nggak ada katanya. Nggak ngeliat siapa-siapa. Kenapa emang? Oh enggak. Gue sebenarnya mau ngomong Bang, cuman nggak berani. Nggak berani ngomong. Nah, singkat cerita, ada suatu momen cerita di mana gue nganterin jenazah pulang. Jenazah ke rumah dukanya. Waktu itu supir ambulan kan masih cuman standby-nya cuman dari pagi sampai sore, malam nggak ada. Itu kejadian benar-benar malam. Jadi itu ada, rumahnya dia itu di pelosok banget. Nah, aku pertama nganterin jenazah dari rumah sakit kan di ambulan rame, dia nggak begitu takut kan, banyak keluarga yang ikut gitu. Nah, setelah nyampe kampungnya itu harus turun lagi Bang ke bawah. Jadi cuman jalan setapak. Nah untungnya si belangkarnya itu bukan belangkar tandu, belangkar dorong.
Oh yang dorong. Ada kan berangkar dorong kan. Berangkar dorong. Pas nyampe rumah duka, akhirnya gue bantuin ngangkat jenazah ya, mindahin. Terus gue pamit sama keluarganya. Gue untuk balik lagi ke rumah sakit. Nah pada saat di jalan, belum sampai ambulan nih. Yang parahnya gue nggak dibantuin ngedorong sampai atas. Gue sendirian bang. Mana tengah kiri kanan kebon. Nggak gelap banget ya. Masya Allah ini nggak ada yang ngebantuin gue ngedorong terus kan sampai mobil ambulan ya. Nah gue sampai mobil ambulan, gue buka, gue masukin tuh berangkar semua, cabut balik. Itu perasaan gue bang, gue ngegas tuh udah kenceng, tapi mobil tuh kayak gini, berat banget. Sampai gue buka kaca, gue ngerokok tuh. Ini seriusan apa mobilnya rusak atau gimana? Kok ini perasaan lambat banget lajunya gitu. Itu di belakang gua tuh bang, itu berangkar yang tadi pakai buat nganterin jenazah itu bang. Wah, goyang sendiri. Bang. Gua udahlah di situ gua istighfar, gua baca sebisa gua. Cuman yang gua kaget itu bang, kan kelihatan nih di kaca tengah. Gua ngelihat sosok almarhum yang gua anterin tuh masih terbaring di mobil ambulan itu. Itu gua ngerem ngedadak, langsung gua balik ke belakang. Nggak ada kan? Pas gua muter lagi, pas gua pandangan gua ke depan lagi, sosok itu udah di samping gua. Si almarhum. Di situ gua nggak bisa ngomong, cuma dia cuma ngucap. Gua masih ingat perkataannya, makasih. Ucapan makasih. Dia raib, gua pingsan. Sosok itu pokoknya gua gelap, pandangan gua gelap. Gua sadar dibangunin teman gua, disusulin. Karena gua nggak balik-balik. Iya. Nggak balik-balik, disusulin. Warga yang ngelihat mobil itu ngelihat sakanya gue tidur istirahat, jadi nggak curiga. Nah pas gue dibangunin itu sama teman-teman gue, kenapa lu tidur di sini? Gue kan kaget, astagfirullahaladzim, gue sampai istighfar dulu, gue tenangin diri gue dulu. Nah di situ gue cerita nih sama teman-teman gue bukan tidur ya, gue ceritain. Kata gue temenin pokoknya, gue temenin. Pokoknya di dalam mobil gue temenin, ayo. Kata gue tuh, kalau perlu gue nggak mau bawa mobilnya deh, lu aja yang bawa. Gue trauma gue, kata gue tuh. Jadi bang sosok itu tuh, si almarhum itu dia tuh seorang teknisi perumahan, suatu perumahan. Jadi pada saat itu perumahan itu lagi konslet listrik. Jadi dia meriksa ke bagian panel atau apa, kilat. Jadi ininya bolong. Kena strum gitu ya? Pokoknya ininya bolong aja bang. Bolong di sini? Di sini. Bolong aja. Di situ gua nggak mau lagi malam-malam kalau ada yang meninggal atau apa, nganter sendiri. Kapok banget. Ini sebenarnya gua mau, ini cerita yang paling serem ya, terakhir nih. Ada di mana satu ruangan yang kalau dibilang ya, jangankan malam, siang juga anyep. Jadi jangankan malam hari, siang juga kalau kita masuki ke ruangan itu, hawanya anyep. Pada saat itu ada pasien yang dirawat di sebelah ruangan itu. Nah pasien itu ibaratnya si penunggu pasiennya laporan sama saya. Dia digangguin terus, sosok pocong, mukanya gosong, sama sosok kalau dibilang nenek-nenek, pakai bajunya tuh baju dulu ya, batik kembang-kembang, pakai tongkat, rambutnya terurai putih, matanya hitam matanya. Sering diganggu terus. Munculnya tuh mereka di ruangan sebelah katanya. Itu ruangan apa kalau boleh tahu? Perawatan juga. Oh perawatan juga. Cuman anyep. Iya. Kenapa bilang anyep? Karena pasien yang dirawat di situ, di ruangan itu pasti meninggal. Di situ si keluarganya pasien minta tolong kita
minta tolong saya untuk jaga di depan aja Pak, di depan ruangan aja. Saya berani bayar Bapak katanya. Kata saya bukan masalah bayarannya, memang kalau keamanan memang tugas saya. Nah, kan gitu kan. Yaudah, saya kan notisnya gini, supaya pasien nggak takut. Saya temenin lah, saya di ruangan. Nah, pada saat saya ini Bang, jaga di depan ruangan pasien itu, nah yang ruangan yang saya bilang anyep itu, saya ngedengar suara jeritan yang seperti ruangan itu ada pasien. Padahal nggak ada. Saya bukaan pintu, saya cek, saya nyalain lampu, kosong, nggak ada apa-apa, kosong, nggak ada apa-apa. Saya matiin lagi lampu, saya tutup lagi, saya duduk. Terdengar suara ini Bang, seperti benda digerakin, buak. Nah, dari ruangan situ. Terus ada suara yang ketawa, suara geraman, suara jeritan, pokoknya campur aduk di ruangan itu. Nah, saya saking penasaran, masuk lagi saya ke ruangan itu. Saya buka lagi ruangan itu, pas saya masuk, itu si ranjang udah pada ngelayang tuh. Bangkar, itu posisinya ngayang segini Bang. Terbang. Ngayang segitu, di situ saya udah nggak ambil pusing lagi, saya tutup pintu, saya lari ke depan sampai ngos-ngosan ketemu teman. Kenapa Ji? Nah, udah ketemu teman, kan teman nanya karena aku ngos-ngosan ya Bang ya. Aku cerita kan, teman nggak percaya, ayo samperin, ya udah ayo disamperin. Nah, akhirnya coba gue masuk ke dalam kata dia, kata teman aku kan, ya udah lu masuk ke dalam, gue di luar. Gak apa-apa, gue nunggu di luar. Dia masuk, pas masuk baru aja 5 menit dia masuk, dia langsung lari. Jadi yang dia lihat, dia ngelihat sosok wanita, rambutnya panjang, lidahnya menjulur keluar kayak gini Bang. Lagi gitu, dia lari keluar. Beneran, dia nggak negor saya lagi, dia lari nubruk saya. Langsung lari gitu, mana gitu? Kan otomatis saya juga ikutan lari kan ya. Saya tarik bajunya gini kan, sampai dia gini-ginian kan. Udah gitu, pas di depan dan di luar, beneran gua nggak salah lihat Ji, seumur hidup gua baru lihat yang kayak gituan. Kan gua bilang kayak gitu bener kan gitu tuh. Aduh, nah ada front office nanya kan, Pak kenapa sih Pak berisik banget? Nah, pengen tahu nggak lu? Ya kan dia kepo ya. Lu bener pengen tahu. Tapi lu jangan cerita lagi sama siapa-siapa. Ya Pak, ada apa? Ceritalah. Nah, yang kita alamin kan, kita cerita. Nah, Pak Puji ngapain lu juga diem di depan kamar ini gitu, ruangan ini? Enggak, keluarganya pasien tadi nyamperin gua. Katanya dia digangguin terus sama sosok-sosok astral, ya pocong katanya dan segala macem. Dia takut, dia minta tolong gua untuk jaga di depan pintu kamarnya aja. Di situ gua ngedenger suara aneh-aneh di kamar sebelahnya. Kata gua tuh, "Tadi dulu Pak Puji, keluarganya pasien." Iya, keluarganya pasien. Ruangan itu tuh nggak ada pasiennya Pak, kosong. Kata aku gini, lu teh serius? Orang tadi ke pos minta tolong sama gua, Pak, ruangan itu nggak ada pasiennya, kosong. Ada. Ini datanya, kalau ada kan datanya ada di gua dong, kata gitu. Kata gua tuh, cek lagi yuk. Kan gua gitu ke teman, lu aja ngecek, gua mah nggak mau kan teman gua gitu kan. Lu aja ngecek, gua mah nggak mau. Nah, kata anak front office, biarpun dia cewek, tapi dia salon Bang. Ayo sama gua, katanya Pak Puji. Security aja lu, penakut lu kan gitu kan, gua dicengin gitu. Akhirnya ya udah ayo lu aja juga, mau nggak? Temen gua nggak mau, gua mau ngecek lagi, gua ngecek. Nah dia buka kan, tuh kan Pak, gelap. Tadi menyala lampunya, kata gua ada pasiennya, gua lihat bapaknya yang dirawat. Mana? Nggak ada pasien. Nggak ada pasiennya Pak. Serius, astagfirullahaladzim, di situ kata gua tuh, serius demi Allah, kata gua tuh, tadi pas gua kesini, gua lihat
bapaknya yang lagi sakit, nggak ada pasien yang dirawat. Pada saat lagi ngomong gitu, itu tiba-tiba pintu kamar ruangan itu ruangan perawatan itu nutup sendiri, Bang. Boom, Ngebanting gitu. ngebanting. Kan astagfirullahaladzim. Gua kaget, anak perawat OPS juga kaget kan. Itu pas nutup pintu, lampu mati, dan di situ kita ngelihat sosok bayangan putih itu. Di situ ada, ya kalau dibilang pocong, mukanya gosong banget, itu lagi diri di samping pintu. Kan namanya juga cewek ya, ngejerit kan dia kan, ngejerit. Untung nggak pingsan juga. Itu di situ, Bang, antara gua berani dan enggak, gua harus keluar dari ruangan itu. Gua harus keluar. Di situ gua buka pintu agak lama kan, susah banget dibuka. Setelah gua berhasil ngebuka pintu itu, gua langsung lari sama anak peronopis itu ke depannya. Dia nangisnya. Nah, teman gue bilang kan, makanya kata gue juga apa segala berani lu ngecek ruangan itu kan. Gue kapok katanya. Dia nangis kan, udah gue coba tenangin. Sebenarnya, Bang, gue kalau dibilang gue nggak kuat. Yeah. Soalnya gue ngeliat sosoknya benar-benar sosok pocong dengan wajah yang gosong itu di samping pintu. Nah, udah gitu, ya udahlah kata gue tuh, mungkin ini pengalaman kita lah ya. Udah, tapi kita sebisa mungkin kita jangan sampai bocor, ya, apalagi pasien juga tahu, yang ada kan ntar efek sampingnya kan jadi jelek image-nya. Iya, benar-benar. Gitu. Nah, kenapa di 2020 karena kontrak aku habis, aku akhirnya selesai kerja di situ. Cuman sebelum aku selesai, jadi gini, akhirnya aku tugas. Kejadiannya sebenarnya masih sore. Jadi aku ngelihat ketemu dengan seorang perawat. Cuman pakainya beda. Enggak layaknya perawat yang karyawan, pakaiannya beda, seragamnya beda. Kan biasanya kan kalau di tempat aku kan biasa kerudungan gitu kan ya. Dan aku tahu kan seragamnya seperti apa kan. Yeah. Ini beda banget. Nah, udah gitu aku tegur, Dek, maaf, Adek baru ya di sini ya? Dia bilang, iya Pak, saya baru di sini katanya. Saya baru di sini. Oh yaudah. Soalnya seragamnya beda, ada aku. Seragamnya beda, nggak seperti anak-anak perawat yang lain. Iya Pak, saya baru di sini katanya. Oh yaudah. Setelah pertemuan itu, aku ketemu kan sama perawat ruangan itu kan. Ada perawat baru bukan di sini? Kagak ada, Pak. Lu serius? Tadi gue ketemu, pakaiannya, gue jelasin lah pakaiannya. Seragamnya seperti ini. Gue tegur kan, dia ngomongnya dia baru di sini. Bener Pak, nggak ada Pak, nggak ada perawat baru. Seriusan? Iya, tadi masuk kok ke ruangan ini, kata gue tuh. Ke ruangan perawatan ini, katanya mau ngecek pasien. Orang nggak ada pasiennya Pak, seriusan loh. Dibuka kan, anjrit kata gue tuh, kosong Bang. Kosongan. Udah kosong itu. Anjir kata gue tuh, ini hari terakhir gue gawe. Masih diganggu. Masih aja nih gue diganggu. Pokoknya apa ini? Kata gue tuh. Ya udahlah kata gue. Aku jadi ngomong gini. Ya udahlah buat para penghuni yang ada di sini, say goodbye ya. Karena besok gue udah nggak tugas di sini ya. Akhirnya gue dengan celotehan kayak gitu ya. Sekarang bodo amat. Lu mau ganggu gue seperti apapun, gue udah nggak peduli. Akhirnya gue bilang gitu akhirnya. Si bapak mah jangan nakut-nakutin atuh. Ntar gue gue jadi takut ini. Bodo amat. Itu mau urusan lu. Gue mau cabut ke atas. Ini hari terakhir gue gawe ini. Gue udah nggak peduli dengan gangguan makhluk-makhluk yang seperti apa. Masa bodoh ada gue tuh buat yang ada di sini.
say goodbye. Langsung. Berarti itu benar-benar hari terakhir. Besoknya udah enggak resign ibaratnya ya. Dan sebenarnya adalah beberapa kejadian-kejadian yang bisa dibilang minor lah ya. Kayak suara gini atau kecil-kecil ibaratnya yang nggak ceritain karena 5 tahun nih panjang ya. Panjang Bang. Dan ibaratnya kalau dijelasin yang kecil-kecil itu bisa berjam-jam nih mungkin ya. Mungkin kalau tiap harinya gue ceritain panjang bisa sampai pagi. Ibaratnya ini yang diceritain yang apa namanya yang part-part serem-seremnya segala macam. Jadi banyak lah ibaratnya kisah-kisah Bang Fuji ini yang kecil-kecilnya nih ibaratnya ya. Pengalaman horor tapi kecil-kecilnya bisa dibilang ya. Oke Bang, tadi kan ada pasien yang minta dia ke pos datang nih untuk minta ditemenin. Itu kan yang ruang yang serem itu kan di sebelah ruang dia yang dirawat. Berarti itu pas abang nemenin di situ itu orangnya nggak ada? Nggak ada. Berarti abang jaga depan kamar dia? Di depan kamar dia. Tapi nggak ada. Maksudnya yang minta jagain nggak ada ya? Itu di dalam. Aku lihat masuk kan. Aku kan sempat masuk dulu ke dalam. Ibaratnya dia minta karena ibaratnya bapaknya dirawat itu. Ya. Ibaratnya kamar perawat 1 nih. Nah yang serem kan kamar rawat 2. Itu yang abang ngelihat kasur di kamar rawat 2. Ya kamar rawat 2 kan yang terkenal anyep lah ibaratnya. Nah yang masuk kamu front office itu di kamar rawat 1. Kamar rawat 1. Oke. Pas pengecekan ruangan karena menurut dia di situ nggak ada pasien. Nggak ada pasien. Kamar rawat 1 ibaratnya kita ngomong kamar rawat 1 aja. Ya. Asli sama kamar rawat apa kan biasanya kan ada nama-namanya itu nggak kita sebut ya. Iya. Berarti itu pas ngecek di kamar rawat 1 yang ada pocong. Iya. Oke. Yang security teman abang ini ngeliat di kamar rawat 2 nih. Kamar rawat 2. Yang kuntilanak itu. Lidahnya menjulur. Berarti dua-duanya itu serem ya? Iya. Tapi yang terkenal angker itu yang di kamar rawat 2 ini ya? Iya. Yang tadi abang sempat bilang setiap ada pasien yang dirawat situ kemungkinan besar meninggal. Aduh, serem juga ya. Nah itu di lantai berapa itu? Dasar. Oh, oke. Itu yang itu bukan sih? Yang abang pertama ngelihat itu tuh? Yang tukang-tukang yang lagi kerja belum sejam udah keluar di situ bukan? Ya bawahnya. Oh bawahnya? Bawahnya. Oke, berarti yang apa namanya? Yang abang kunci itu loh. Terus di dalamnya ada suara nangis. Itu beda. Itu di area lantai 2. Oh itu lantai 2. Berarti ini lantai 1. Yang mau tebus ke area basement. Oh, oke. Berarti beda ruangan nih ya? Iya, beda ruangan. Gila itu aja udah serem, kalau di atas juga tambah serem. Tapi kenapa sih bisa angker deh yang kamar rawat inap 2 ini yang ngelihat kasur gompeng melayang begitu loh? Sebenarnya gini sih Bang, gue cerita ya. Jadi yang tadi kan gue kan tadi diceritakan aku kan nanya-nanya sama Kamsi di situ ya. Cuman aku nggak memperjelas. Jadi memang dari dulu sosok-sosok yang ada di situ. Jadi itu tuh dulu tuh ada pohon mangga. Aku ngerti itu dulu, aku masih inget. Waktu pembangunan kan aku bilang aku datang ke situ baru 70%. Belum jadi itu. Di situ ada pohon mangga sama pohon apa gitu ya. Itu ditebang. Oke, tapi udah gede nih pohonnya. Udah gede banget ditebang. Pohon mangga, pohon salam. Oke. Tapi pohon salam yang gede, bukan yang kecil. Nah itu ditebang. Nah karena kan mau dibikin ruangan, ditebang. Nah kata warga di situ, ya itu penghuni sosok itu. Oke. Makanya mau dipindahin gimana juga. Nggak bakal bisa ya. Nggak bakal bisa. Berarti udah rumah dia, dan dia nempatin malah di kamar yang itu. Iya. Ibaratnya tempatnya. Ibaratnya kamar yang tadi bilang angker yang kamar rawat inap 2 ya kita sebut aja. Itu tepat banget di antara pohon mangga sama pohon salam. Oke. Berarti sebelum jadi rumah sakit kan tadi sempat nyebut tuh ada pernah jadi restoran di situ. Itu nggak ditebang itu? Enggak. Oh, buat parkiran mungkin ya? Iya, enggak diganggu gugat. Oh, berarti enggak ke areanya enggak masuk, enggak keusik lah ya. Enggak keusik. Berarti baru tebang saat jadi rumah sakit. Iya. Berarti kalau rumah sakit ini kan pasti adalah yang horor-horor.
Karena di rumah sakit itu kan pasti ada yang meninggal, pasti ada yang sakit segala macam. Cuman ini kan saat pembangunan kan belum ada yang begitu ya. Belum. Tapi kok udah horor nih. Iya. Berarti kan sebelum jadi rumah sakit ini tanah udah horor. Ibaratnya udah angker bisa dibilang lah ya. Dan tadi kan sempat cerita nih sebelum pas sudah jadi, tapi sebelum operasi ya masih itu kan ada ibu-ibu bapak suami istri dua datang ya. Awal gua kira itu yang setan loh. Ternyata itu orang beneran. Orang beneran kok itu. Tapi dia berobat. Oh. Jadi katanya dilayanin, ada yang ngelayanin. Jadi dia ngelihatnya terang gitu. Iya terang. Ada suster, ada dokter, perawat, ada segala macam ada. Nah awal cerita gue kira dia setannya nih bangunin abang nih lagi tidur bang ya. Lagi tidur dibangunin dia setan karena belum beroperasi kok masuk. Katanya dia orang beneran. Orang beneran. Masuk angkot pulang. Berarti ya cerita-cerita horor yang di rumah sakit tentang dokter hantu itu beneran adanya ya? Ya sebenarnya mungkin yang kerja di rumah sakit sih mungkin selain saya mungkin banyak mereka juga cerita-cerita pengalaman. Jadi rumah sakit tuh jangankan kosong atau terbengkalai, masih aktif pun pasti angker. Iya benar sih, undang-undang sih. Apalagi rumah sakit, namanya rumah sakit pasti ada darah. Ada. Di mana ada beberapa makhluk halus yang suka sama darah. Iya. Gak mungkin kan rumah sakit nggak ada darah kan? Iya betul. Apalagi di infus kadang-kadang infusnya copot darahnya keluar, segala macem. Tapi kacau sih ini sih. Tapi pas lagi masa pembangunan, si tukang-tukang pada tidur di situ. Di bawah. Oh di basement. Di basement. Nah, dia dibangun sebagai bedeng gitu. Bedeng apa kayak ruang dari kayu gitu kan. Itu bedeng, tidur rame-rame di situ. Itu waktu pembangunan ada yang diganggu nggak tuh? Banyak mereka, makanya mereka nggak mau pengerjaan sampai malam. Tadinya kan mereka kan malam juga di lembur gitu ya. Lembur gitu. Nggak mau. Oke, berarti dari pembangunannya udah angker nih. Berarti ibaratnya untuk cerita-cerita sebelum abang datang itu kan tadi abang datang udah 70%. Sebelum itu dari awal pembangunan pernah dapat cerita nggak nih abang? Ya itu yang tadi aku bilang kan, aku kan nggak sengaja ketemu sama bekas tukang itu ya. Nah, dia bilang suka ditemuin nggak sama si cantik katanya. Oh ya cantik nih. Si cantik katanya. Betul, aku tuh akhirnya di situ aku cerita lah gitu mereka. Berarti gangguan yang intensnya si cantik ini sering gangguin tukang-tukang lah ibaratnya. Tapi dia kalau dari pasien sendiri ada nggak sih pasien yang pernah diteror di sana? Yang kesurupan. Oh kesurupan ada. Ada di ruang lantai 3, ruang khusus anak. Jadi si anak kecil tuh ngeliat kayak nenek-nenek yang aku ceritain nih pakai tongkat, pakai baju batik kembang-kembang kayak gitu. Oh dia nggak terurai. Iya kadang-kadang suka ada yang gitu. Suka ada kesurupan. Kacau sih. Tapi disclaimer aja nih ya, namanya rumah sakit pasti ada penunggunya ya segala macam. Dan kita nggak pernah nyinggung-nyinggung tentang kinerja rumah sakit. Karena kita kan cerita tentang horornya nih. Ya. Karena kalau horor mah wajar ibaratnya. Tapi kalau misalnya kita nyinggung-nyinggung rumah sakit enggak. Jadi kita nggak menjelek-jelekan rumah sakit di sini ya. Tapi overall perawatan di sana bagus ya Bang ya? Oh ya, sampai sekarang sih alhamdulillah aku lihat kemajuannya makin pesat karena pelayanannya pun bagus. Iya sih. Jadi ekstra pelayanannya. Jadi gercep lah kayak dibilang gitu. Ibaratnya penanganan pasiennya. Entah itu BPJS itu apa di pelayanan, dilayanin ya. Selama aku kerja di sana untuk pelayanan mau BPJS, mau umum, semua sama. Cepat lah ibaratnya pelayanan. Ya. Dan itu masih swasta sana? Swasta. Oh swasta. Studi ya. Intinya sekali lagi disclaimer ya Bang ya. Nggak ada menjelek-jelekan rumah sakit manapun, perawatannya tetap bagus. Tetap bagus. Kita hanya sharing pengalaman horor. Ini pengalaman horornya ya, yang di luar nalar gitu. Karena setiap rumah sakit pasti ada penunggunya. Tapi jangankan rumah sakit sih Bang, rumah juga Bang. Juga ada ya, apalagi rumah sakit ibaratnya. Oh ya Bang, ngomong-ngomong gimana nih Bang? Bunga Kantil nih Bang. Waduh. masih di Bunga Kantil Bang? Gue sekarang udah nggak jadi host Bunga Kantil Bang. Aduh, kira masih di sana lu. Kagak lah. Bisa cerita dikit kenapa nih Bang? Nggak di sana? Gue sekarang solo aja lah. Solo. Tapi masih tetap live gitu, live di TikTok segala masih. Ya sekarang mau fokus di YouTube aja sih, bikin sendiri. Baru merintis sih. Oh, merintis dari awal. Boleh infoin nggak Bang? Apa nih nama channelnya nih Bang? Mungkin yang biasa ngelihat wajah saya di channel
Bunga Kantil sekarang udah enggak. Tapi aku masih support sih gitu ya. Sukses lah buat mereka. Nama channel abang apa nih? Ya mungkin yang mau mampir, mudah-mudahan ya mau mampir, mau bantu subscribe juga. Terima kasih bisa mampir ke channel YouTube baru aku, FPM TV namanya. FPM TV. Ya, FPM TV. Linknya gua taruh di deskripsi bang ya. Siap, makasih Sobat bang. Tengah Malam ya bolehlah main-main nih ke channelnya Bang Fuji ya. Dan kontennya tentang penelusuran bang ya. Tentang penelusuran. Oke. Nah, buat kalian yang sering-sering nonton Bucin TV, apalagi Jokal ya. Ini sama-sama persis nih. Teman-teman aku itu. Teman-temannya Bang Fuji nih. Jadi sering banget ya penelusuran bareng. Ya. Dan nggak jarang juga sih yang namanya penelusuran pasti gangguannya ekstrim bang ya. Batak rumah ini ke rumah itu, ke tempat terbengkalai segala macam. Pasti ada gangguan di bang situ bang. Dan semua didokumentasiin di channelnya Bang Fuji ya. Apa tadi FPM TV? FPM TV. FPM TV. Iya. Oke. Nah, boleh ini Sobat Tengah Malam nih mampir-mampir. Jangan lupa subscribe juga ya. Oke, itu tadi cerita dari Bang Fuji nih. Jadi kerja kurang lebih 5 tahun bang ya di salah satu rumah sakit di daerah Sukabumi. Dan sekali lagi kita disclaimer nggak ada kita niat untuk menjelek-jelekan salah satu instansi rumah sakit. Betul. Karena di rumah sakit tempat Bang Fuji bekerja ini pelayanannya bagus. Bagus. Kita cuman fokus untuk sharing pengalaman horor bang ya. Oke Bang Fuji, thank you banget. Thank you juga Bang. Share pengalaman pribadi yang luar biasa nih. Dan buat Sobat Tengah Malam, gimana pendapat kalian? Tulis ke kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata gue Puter pamit undur diri. Bang Fuji juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.